Berjumpa lagi dengan saya Inyoman Yuga Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai pemrograman C++. Adapun video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming. Nah, di sini OOP berbeda dengan pemrograman prosedural. OOP merupakan pemrograman yang berbasis objek. Jadi di dalam pemrograman berbasis objek, di sini akan dibutuhkan suatu kelas dan pembuatan objek dari kelas tersebut. Nah, adapun di sini dapat dilihat struktur dari pembuatan kelas dan pembentukan objek seperti ini. Jadi di dalam kelas dapat ditentukan dapat public ataupun private. Public di sini artinya kelas tersebut bisa digunakan oleh kelas turunannya, sedangkan private hanya dapat digunakan oleh kelas tertentu kelas tersebut. Nah, jadi dapat dilihat yaitu di dalam kelas tersebut akan dibutuhkan suatu atribut. Atribut ini dapat berupa variabel-variabel dan suatu metode. Metode di sini dapat berupa fungsi atau prosedur dan juga dapat dibuat suatu fungsi dan juga prosedur. Nah, adapun di dalam fungsi main ini akan dibentuk suatu objek atas kelas, yaitu seperti ini. Balok 1 tipenya yaitu balok. Balok itu termasuk kelas. Nah, adapun di sini pada video yang akan saya jelaskan yaitu tentang atribut dan metode yang didefinisikan terpisah di dalam kelas yang dapat ditulis dengan menggunakan operator resolusi lingkup, yaitu dapat dilihat seperti ini penulisannya. Nah, langsung saja di sini saya akan terapkan pada Microsoft Visual Studio 2010. Nah, seperti biasa di sini saya akan membuat project baru dengan memilih menu file, kemudian new project. Nah, di sini seperti biasa pilih Visual C++ dan pilih Win32 Console Application. Lalu di sini berilah nama projectnya. Misalkan saya beri nama projectnya yaitu OOP. Nah, di sini saya akan lokasikan projectnya pada directory D, kemudian select folder, lalu klik OK. Nah, pada jendela ini seperti biasa pilihlah next. Kemudian pada jendela application setting, console application, kemudian pada additional option, hilangkan centang pada precompiler header dan beri centang pada empty project, lalu klik finish. Nah, di sini project sudah dibuat, dapat dilihat pada Solution Explorer dengan nama OOP. Namun di sini belum terdapat suatu source file yang akan digunakan untuk menulis perintah-perintah program yang akan saya buat terlebih dahulu dengan mengklik kanan source file, kemudian pilih add dan klik new item. Nah, di sini pilihlah C++ file, lalu berilah nama filenya. Di sini saya akan beri nama filenya yaitu volume balok, karena di sini saya akan melakukan perhitungan volume balok dengan OP. Nah, sudah dibuat filenya, dapat dilihat yaitu dengan nama volumebalok.cpp. Nah, di sini seperti biasa, di sini saya akan memanggil file header iostream, include iostream. Nah, di sini juga saya akan mendeklarasikan suatu std, standard input output, yaitu using namespace std. Nah, di sini juga saya akan buat struktur dasar yaitu fungsi main yang bertipe integer atau fungsi utama. Fungsi main ini merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Nah, akhir dari fungsi ini saya akan membuat perintah yaitu return 0, yaitu mengembalikan nilai 0. Nah, di sini juga saya akan membuat suatu perintah yaitu system pause, di mana system pause ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghentikan eksekusi program sejenak. Nah, adapun sebelum saya menjelaskan
pembuatan program perhitungan volume dengan konsep OOP. Namun di sini saya akan membuat komentar-komentarnya terlebih dahulu. Di sini komentar-komentarnya akan dibuat di dalam tanda seperti ini. Nah, di sini saya akan isikan komentarnya, yaitu OP yaitu perhitungan volume balok. Nah, di sini nama saya sendiri, NLP meregistrasi. Nah, di sini sudah selesai komentar-komentarnya dibuat. Yang komentar ini akan tidak dibaca oleh compiler. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu kelas yang bernama yaitu kelas balok. Yang dimana kelas ini yaitu merupakan public. Nah, di dalam kelas ini, di sini saya akan membuat suatu atribut dari kelas. Yang pertama yaitu atribut dari panjang atau pendeklarasian variabel. Di sini panjang yang bertipe integer. Di sini juga saya akan buat suatu variabel juga yang merupakan atribut dari kelas, lebar dan juga tinggi. Nah, atribut-atribut ini akan digunakan dalam proses perhitungan volume. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu metode. Nah, di sini karena pada video kali ini saya akan mendefinisikan suatu metode yang terdapat di luar dari kelas ini. Nah, maka dari itu di sini akan diperlukan suatu pendeklarasian metode atau sama juga disebut dengan prototype dari metode tersebut. Nah, pertama di sini metode yang saya akan deklarasikan yaitu berupa prosedur void set panjang. Nah, di mana di dalam prosedur ini yaitu membutuhkan satu parameter yaitu P yang bertipe integer. Dan di sini juga saya akan buat suatu prosedur yaitu set lebar yang membutuhkan juga satu parameter inputan nilai yang bertipe integer yaitu L. Nah, di sini juga diperlukan suatu prosedur yaitu set tinggi yang membutuhkan juga satu parameter inputan nilai yaitu T. Nah, di sini juga akan saya deklarasikan suatu fungsi yang bertipe integer. Fungsi ini akan digunakan nantinya untuk melakukan proses perhitungan. Get volume. Nah, di mana fungsi ini akan tidak terdapat parameter karena nantinya akan mengembalikan nilai dari perhitungan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendefinisikan suatu metode tersebut yang sudah saya deklarasikan. Definisikan metode. Nah, yang dimana pertama di sini yaitu membuat suatu pendefinisian dari set panjang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena di sini saya akan mendefinisikan metode di luar kelas, maka di sini pertama akan memanggil suatu kelasnya, yaitu kelas balok, dan diikuti dengan tanda lingkup resolusi seperti ini titik 2 kali, dan diikuti dengan pemanggilan suatu prosedur di sini yang sudah saya deklarasikan. Nah, di sini prosedur memerlukan parameter inputan nilai 1 yaitu P. Nah, di sini di dalam prosedur set panjang ini saya akan memasukkan P tersebut, parameter inputan nilai tersebut ke dalam variabel panjang atau atribut panjang.
Nah, selanjutnya saya akan mendefinisikan prosedur dari set lebar sama penulisannya di sini dengan menggunakan operator lingkup resolusi juga di sini. Kemudian set lebar. Di sini juga memerlukan parameter inputan lain, satu parameter yaitu L. Nah, di sini saya akan tampung parameter inputan L ini ke variabel lebar atau atribut lebar yang sudah saya deklarasikan di dalam kelas. Nah, selanjutnya di sini juga diperlukan suatu prosedur atau pendefinisian prosedur, yaitu dari set tinggi sama penulisannya. Nah, di sini juga memerlukan suatu parameter inputan nilai yang bertipe integer yaitu T. Nah, di mana di dalam prosedur set tinggi ini yaitu memasukkan parameter inputan nilai yaitu T ke variabel tinggi yang sudah dideklarasikan di sini variabel-variabelnya di dalam kelas. Nah, di sini saya akan definisikan suatu fungsi get volume ini, yaitu yang bertipe integer, fungsi yang bertipe integer, di mana tulisannya juga sama menggunakan operator lingkup resolusi. Di sini akan memanggil get volume yang merupakan fungsi yang bertipe integer. Nah, di dalam fungsi ini akan melakukan perhitungan, yaitu perhitungan volume, di mana volume balok itu didapat dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, jadi di sini akan mengembalikan nilai perhitungan yaitu panjang kali lebar kali dengan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan dikalikan semua nilai-nilai yang terdapat di variabel panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selanjutnya di sini di dalam fungsi main, di sini akan saya membuat suatu objek yang bertipe dari kelas kelas yaitu kelas balok. Jadi di sini dapat dilihat penulisannya balok. Di sini balok dari balok. Nah, saya akan membentuk suatu objek yang bernama balok 1 dengan tipe balok. Nah, di sini juga saya akan memanggil suatu prosedur akan memberikan nilai yaitu set panjang, set lebar, dan set tinggi yaitu di dalam fungsi ini. Penulisannya dapat dilihat seperti ini yaitu balok 1 dot. Pertama, saya akan melakukan set panjang. Di sini saya akan berikan nilai panjang yaitu 10. Nah, di sini juga saya akan mengeset suatu lebar. Tulisannya seperti ini yaitu nama objek, kemudian dot. Saya akan mengeset suatu objek tersebut memberikan nilai lebar. Lebar di sini saya akan berikan nilai 6. Nah, selanjutnya juga saya akan mengeset suatu tinggi dari objek. Set tinggi seperti ini. Saya akan berikan nilai inputan yaitu 12. Nah, selanjutnya di sini saya akan memanggil suatu fungsi yang berada di dalam fungsi get volume ini untuk melakukan perhitungan volume pada balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini saya akan tampung perhitungan tersebut di dalam variabel volume. Nah, sebelumnya di sini saya akan deklarasikan terlebih dahulu di dalam fungsi main ini yaitu yang bertipe integer volume. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat perintah untuk menampung nilai dari volume balok di sini, yaitu dengan memanggil get volume seperti ini.
Nah, selanjutnya saya akan keluarkan pada jendela running atau layar dengan perintah cout, keluarkan yaitu volumenya, volume dari balok, volume balok sama dengan di sini, kemudian volume, panggil variabel volume ini. Nah, di sini saya akan membuat enter atau baris baru. Nah, di sini selanjutnya saya akan jalankan. Sebelumnya coba akan saya compile terlebih dahulu dengan memilih menu build, kemudian compile. Nah, di sini terdapat error atau kesalahan sintak. Nah, di sini dilihat pesannya itu tidak adanya suatu tanda titik koma. Jadi di sini akan tuliskan di sini kekurangannya titik koma. Kemudian coba saya akan ulang compile. Nah, ini program sudah menyatakan sukses. Jadi di sini coba akan saya jalankan programnya dengan memilih menu debug, kemudian start debugging. Nah, ini dapat dilihat yaitu mengeluarkan yaitu volume balok sama dengan 720. Jadi di sini dapat dilihat di dalam fungsi utama atau fungsi main. Di sini saya akan saya mengeset suatu panjang 10, lebar 6 dan tinggi 12. Nah, parameter ini akan diterima oleh get volume ini. Get volume di mana akan dilakukan perhitungan yaitu mencari volume dengan rumus yaitu mengembalikan nilai panjang dikali lebar dikali tinggi. Yaitu di sini dapat dilihat di program main nilai 10 akan dikalikan dengan nilai 6 akan dikalikan dengan nilai 12, yaitu akan menghasilkan nilai yaitu 720 yang disimpan pada variabel volume ini dan dikeluarkan kembali pada layar dengan perintah cout seperti ini, dan hasilnya seperti ini yaitu volume balok sama dengan 720. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai pendefinisian metode di luar kelas. Semoga video ini bermanfaat di dalam proses pembelajaran C++ mengenai kelas dan objek dasar. Terima kasih.